Shalom, anak-anak, remaja, pemuda, Bapak dan Ibu, serta orang tua kami kaum sepuh. Kita bersuka cita karena hari ini kita kembali dapat melaksanakan kebaktian rumah tangga di tengah keluarga kita masing-masing. Hari ini saya pun melaksanakan perekaman ini di rumah pastori secara mandiri karena operator yang biasa mendampingi saya tengah berada dalam keadaan sakit. Kita perlu menjaga berbagai hal hari-hari ini, terutama berkaitan dengan pandemi yang semakin lama, semakin mengancam dan perlu untuk kita waspadai. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan kesaksian firman Tuhan di dalam surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, atau lebih kita kenal dengan sebutan 2 Korintus. Pasalnya yang ke-12, ayat 2 sampai ayat ke-10. 2 Korintus pasal 12, ayat 2 sampai ayat ke-10. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur ya Bapa untuk lawatan cinta kasih dan rahmat-Mu yang menopang keluarga kami waktu demi waktu. Hari ini kami kembali datang beribadah. Kami rindu berjumpa dengan Tuhan, Sang Pemberi kekuatan, agar hidup rumah tangga kami dapat terus berpaut kepadamu. Spiritualitas kami di tengah pandemi ini dapat tetap bertumbuh. Dan kami meyakini itu hanya akan terjadi jikalau Roh Kudus-Mu memberi kami kekuatan. Karenanya Roh Kudus kuasai tubuh, jiwa, dan roh kami, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu sebagai tuntunan hidup sejati bagi kami. Kepada Roh Kudus itu kami berserah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2 Korintus pasalnya yang ke-12, ayat 2 sampai ayat ke-10. Begini bunyi kesaksian firman Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri, karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan padaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahanku, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kesaksian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan
dan memeliharanya di dalam kehidupan. Anak-anak, remaja, pemuda, Bapak Ibu dan juga orang tua kami, kaum sepuh, masih ingat ya isi khotbah hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 yang lalu? Kita mendapatkan peringatan yang keras. Di dalam kisah pelayanan Yesus, Yesus pernah ditolak. Bukan oleh orang yang jauh, bukan oleh orang yang tidak dia kenal, tetapi oleh orang-orang yang lebih layak disebut sebagai saudara, keluarga dari Tuhan Yesus sendiri. Orang-orang Nazaret. Mereka merendahkan Tuhan Yesus. Mereka menyebut Tuhan Yesus hanya tukang kayu. Mereka menyebut Tuhan Yesus hanya sebagai anak Maria tanpa menyebutkan nama ayahnya. Mereka menyebutkan saudari-saudari Tuhan Yesus atau ada bersama-sama seperti mereka. Tidak berbeda dengan mereka sebagai orang Nazaret. Orang yang dianggap berasal dari kota yang kotor dan jahat. Kota yang berdosa. Mereka tidak percaya Yesus mampu menghadirkan karya-karya Allah yang dahsyat. Akibatnya, saudara, di kota itu hampir tidak ada mukjizat yang terjadi. Mereka harus mengalami hal-hal itu karena mereka menaruh stigma yang buruk kepada Tuhan Yesus. Karenanya, mari jaga diri kita. Jangan suka memberi stigma buruk kepada orang lain. Semua orang punya potensi, semua orang punya kesempatan menjadi alat Tuhan, menghadirkan karya di tengah dunia ini. Jangan remehkan, jangan hina. Siapapun dia, mulai dari keluarga kita, perlakukan semua anggota keluarga dengan penuh penghargaan. Namun saudara, lebih jauh di dalam pembacaan firman Tuhan pada hari Minggu yang lalu, Markus 6, ayat 1-13, kita juga belajar dari Tuhan Yesus bagaimana menghadapi stigma yang diberikan oleh banyak orang di Nazaret kepadanya. Stigma itu diubah menjadi energi yang positif, dikemas sebagai alat didikan dari Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya, sehingga murid-muridnya menjadi semakin matang untuk melanjutkan karya-karya Tuhan Yesus di kemudian hari. Jangan kalah, jangan putus asa, jangan menyerah oleh karena stigma. Berdamailah, terimalah dan jadikan itu alat untuk memacu diri kita, berjuang lebih keras, belajar lebih keras, menyajikan hidup yang lebih berkualitas. Maka perkara yang baik akan Allah berikan bagi kita. Nah, saudara-saudara, pada hari ini dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, rasa-rasanya kalau kita pelajari surat ini semacam klarifikasi, saudara. Klarifikasi yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang juga memberikan stigma buruk kepada dia. Saudara, kalau membaca keseluruhan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ini kan rasanya kita ikut gemes juga. Karena jemaat ini besar, saudara-saudara, berkembang, banyak orang kaya di dalamnya, tapi sulit diatur, tidak kompak. Mereka terdiri dari banyak faksi, banyak grup, dan masing-masing selalu punya kerinduan untuk saling menjatuhkan. Mereka juga gampang sekali terprovokasi oleh berita-berita yang tidak benar, termasuk yang berkaitan dengan Rasul Paulus ini. Ada yang menyebarkan bahwa Rasul Paulus bukan rasul sejati, dia adalah rasul palsu. Kalaupun dia mengajar kepada jemaat itu karena dia ingin meraih keuntungan. Ketika Paulus merangkul semua orang, entah dia orang Yahudi, entah dia bukan Yahudi, maka dia dituduh bukan orang Yahudi murni.
Karenanya saudara-saudara, Rasul Paulus mulai dihina, mulai tidak mendapat tempat. Secara pribadi Rasul Paulus menjelaskan di dalam surat ini bahwa dia sendiri tidak masalah direndahkan, dihina, dan mendapat perlakuan yang buruk itu. Namun melalui klarifikasinya ini, dia ingin menyatakan bahwa dia tetap punya komitmen untuk melayani. Karena yang melayakkan dia bukanlah dirinya, tetapi Allah yang telah memanggil dia. Paulus ini kan orang yang cerdas, saudara. Dia mengemas klarifikasinya ini dengan cerita yang dia sampaikan tentang seorang yang hidup 14 tahun yang lalu, yang mengalami semacam teofani, saudara ya. Tanda ajaib di mana orang ini diangkat ke surga yang ketiga, di Firdaus gitu. Banyak penafsir katakan sebenarnya Paulus ini bercerita tentang dirinya sendiri nih. Dia mendapat kemuliaan Allah. Ketika dipanggil oleh Allah, dia sempat buta, namun dicelikan, dan Tuhan pakai dia yang dahulunya adalah penganiaya Kristus. Karena kemana-mana, saudara, dia mencari dan membinasakan orang-orang Kristen, tapi kemudian dipakai menjadi alat Tuhan, menyebarkan berita Injil. Dalam klarifikasinya ini, saudara, dia sampaikan. Kalau soal kelemahan, banyak dalam diri dia. Dia akui itu. Tapi sekali lagi, dia tidak menganggap hinaan itu sebagai sesuatu yang membuat dia harus kalah. Dia tidak membalas, saudara-saudara, hinaan dari jemaat di Korintus itu dengan kata-kata kasar. Dia justru mengangkat betapa dia sebetulnya tidak layak melayani. Namun hanya karena Allah di dalam Kristus memanggil dia, maka dia bisa melayani umat dengan baik. Saudara-saudaraku yang terkasih, banyak orang yang ketika mendapatkan stigma dari sesamanya, menyerah, kalah, bahkan tidak jarang putus asa, lalu jatuh terpuruk. Namun pengalaman dari Paulus ini meneguhkan kita. Jangan kita kalah oleh karena tantangan itu. Jadi lihat pribadi yang tetap tabah dan mau dipakai oleh Tuhan. Kalau orang hina kita karena kelemahan kita, akui memang itu ada. Tapi selanjutnya benahi. Berjuanglah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lewat perkara sulit, lewat tantangan yang sempat kita alami. Paulus, saudara, rasanya melalui pengalaman-pengalaman di tengah jemaat dalam segala tantangan dan kekhasannya, justru menjadi semakin matang. Inilah yang rasanya terus disyukuri oleh Rasul Paulus dan membuat dia tetap tegar menghadirkan pekabaran Injil sekalipun penuh dengan tantangan. Saudara, kita pun haruslah demikian. Rasanya sakit memang. Kalau kita direndahkan karena kemiskinan kita, mungkin karena kita cacat, mungkin karena latar belakang suku kita, mungkin karena pendidikan kita yang terbatas, mungkin karena orang tua kita, atau karena kehidupan kita di masa lalu. Tapi sekali lagi, jangan menyerah. Kalau itu adalah bagian dari kelemahan diri kita, akui. Tapi selanjutnya benahi. Dalam diriku dan dirimu ada potensi luar biasa. Allah mau pakai itu. Berjuanglah
untuk terus bisa membalikkan situasi dari tadinya kita direndahkan, lalu kita menjadi pribadi yang bisa menunjukkan karya luar biasa. Saudara, saya pernah tahu ada seorang narapidana yang dihukum cukup berat, saudara, oleh karena kasus penganiayaan yang dia lakukan. Sebetulnya tidak secara langsung. Orang ini namanya Mas Jumaro, saudara. Mas Jumaro ini pernah mendapati istrinya melakukan tindakan perselingkuhan. Secara pribadi, hatinya panas terbakar dan kala itu emosi menguasai dirinya ketimbang berpikir dengan jernih. Dia minta saudara-saudara kepada seorang temannya yang sangat akrab dengan dia untuk memotong tangan laki-laki yang berselingkuh dengan istrinya ini. Dan saudara-saudara, tindakan itu dilakukan, akhirnya polisi bisa mengungkap perkara dan Jumaro pun ikut ditangkap. Saudara, Mas Jumaro yang sebetulnya adalah orang yang sangat polos ini masuk penjara cukup lama. Dan saudara-saudara, dia harus mendapatkan stigma dari masyarakat di sekitarnya. Dia keluar dari penjara pun jarang ada orang yang mau lagi bergaul dengan dia, yang mau menerima dia. Tapi dia menolak untuk menyerah. Dia menolak untuk kalah. Lalu dia berkomunikasi dengan banyak temannya dulu di penjara, sini sekarang keluar, dan mereka bersepakat mendirikan sebuah tempat usaha. Unik. Mereka mendaur ulang limbah-limbah kayu, saudara, menjadi perhiasan-perhiasan yang sangat baik. Dan mereka mampu jual itu. Dan saudara tahu, sekarang limbah kayu yang diubah sedemikian rupa dengan kesabaran, ketelatenan, keterampilan, ketelitian itu, bahkan bisa diekspor sampai ke luar negeri. Mas Jumaro jadi pengusaha, saudara. Hebat. Dia mampu mengubah stigma yang disematkan oleh banyak orang kepada dirinya menjadi energi yang positif. Saudara dan saya juga bisa demikian. Karenanya berjuanglah. Saudara, soal berjuang ini, saya ingat ada filosofi ikan salmon ya. Ikan salmon itu katanya, saudara, istimewa bukan hanya karena rasanya atau karena harganya yang aduhai, tapi karena sisi perjuangan hidupnya. Salmon itu kan hanya hidup, saudara-saudara, di perairan dalam dan dingin di Amerika Utara dan Eropa Utara. Nah, saudara, ketika mereka mau bertelur, mereka tuh tidak bertelur di laut di mana mereka tinggal. Mereka kembali ke sungai tempat mereka dulu ditetaskan. Ini Tuhan menganugerahkan kepada mereka sensor geomagnetik luar biasa yang mampu mencium jarak sampai 1.800 km. Dari samudera sampai ke sungai tempat mereka dulu ditetaskan. Mereka harus bertelur di situ. Untuk sampai ke sungai ini kan, saudara, lawan arus. Yang normal itu kan dari sungai ke muara lalu ke laut. Tapi ini kebalikannya, saudara-saudara. Dari laut ke muara lalu ke sungai. Jadi mereka melawan arus, makin lama makin deras. Di perjalanan itu, saudara, banyak ruam-ruam, belokan-belokan yang juga curam ketinggiannya. Kadang mereka harus lompat, saudara, beribu-ribu kali itu. Bisa terhempas ke batu-batu keras yang membuat kepala mereka bisa hancur. Tapi ikan salmon itu nggak mau menyerah. Mereka tetap berupaya berenang, berjuang. Sampai di sungai
yang lebih tenang arusnya, di mana mereka berasal dulu. Tantangan nggak berhenti, saudara. Di udara, sudah siap tuh burung elang mengintai. Dengan cakarnya yang kuat, maka burung elang itu akan berupaya menangkap ikan-ikan salmon. Belum lagi, saudara, ada beruang-beruang yang juga siap dengan cakarnya untuk mencabik-cabik ikan salmon yang bisa ditangkap. Tapi pada akhirnya ikan salmon tetap bertahan. Mereka berjuang untuk menghadirkan kehidupan yang baru. Mereka bertelur dan mereka bisa melanjutkan kelangsungan dari spesies mereka. Saudara, teruslah berjuang dalam hidup ini, termasuk melawan stigma. Jangan menyerah. Pandang itu sebagai energi yang membuat saudara bisa semakin baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kalau hari-hari ini kami mulai menyerah oleh karena pandangan orang yang buruk, merendahkan, meremehkan kami. Biarlah kiranya kami tetap mengingat Engkau. Engkau yang selalu mau mengasihi kami. Engkau yang melayakkan kami. Engkau yang memberikan kepada kami anugerah keselamatan yang luar biasa berharga itu. Topang kami, sehingga kami mampu berdamai dengan segala kekurangan kami. Mengakui bahwa kami lemah. Dan karenanya kami memang harus berbenah. Berkati perjuangan kami, agar lewat diri kami yang terbatas kami bisa menjadi alat karya-Mu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.